Tanggal 2 November 2020 telah berlalu, namun Shah Rukh Khan belum juga mengkonfirmasi adanya film terbaru yang dikerjakan. 2 November adalah hari ulang tahun dari Shah Rukh Khan, hari yang konon sumber terdekatnya mengatakan akan mengkonfirmasi film-film terbarunya. Banyak spekulasi mulai beredar bahwa sang aktor mungkin perlahan akan menghilang, terlebih ia pernah mengatakan kepada majalah Filmfare bahwa, "Saya tidak punya film di tangan saya sekarang, saya tidak sedang dalam mengerjakan film apapun," kata Shah Rukh. Biasanya yang terjadi adalah ketika satu film saya akan segera berakhir, saya mulai mengerjakan film berikutnya dan saya syuting dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Tapi kali ini, aku merasa seperti hatiku tidak mengizinkanku, kata Shah Rukh. Aku hanya merasa lebih baik mengambil waktu istirahat, menonton film, mendengarkan cerita dan membaca lebih banyak buku. Bahkan anak-anak saya sudah kuliah, putri saya akan kuliah dan putra saya akan menyelesaikan studinya. Jadi saya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga saya. Meski Shah Rukh belum konfirmasi apapun mengenai film terbarunya tersebut, sebuah foto yang ditangkap di depan kamera Yash Raj Films cukup menjadi jawaban meyakinkan untuk penonton. Rabu 18 November, foto Shah Rukh Khan yang tiba di Yash Raj Studio di Mumbai diyakini bahwa sang superstar akhirnya mulai mengerjakan film pertamanya Pathaan setelah 2 tahun vakum. Sebelumnya, memang telah dilaporkan bahwa aktor tersebut akan memulai syuting film thriller aksi pada 18 November di bawah arahan Siddharth Anand. Sesuai laporan E-Times, rekan mainnya dalam film itu adalah Deepika Padukone dan John Abraham yang diharapkan untuk bergabung di beberapa hari ke depan. Bukan hanya itu, Shah Rukh Khan juga disebutkan tengah bersiap untuk sebuah peran cameo dalam film Aamir Khan, Lal Singh Chaddha. Media melaporkan Shah Rukh Khan telah mengunjungi Aamir Khan untuk itu, bahkan disebutkan Shah Rukh Khan telah menyelesaikan bagiannya di cameo film Aamir Khan tersebut. Kita tinggalkan mengenai Shah Rukh Khan yang telah kembali ke Bollywood, namun kita punya masalah lain. Satu persatu aktor muda Bollywood mulai keluar dari industri. Setelah Sana Khan, aktor muda ini lagi disebutkan meninggalkan dunia akting. Siapa dia? Berikut informasinya. Kehadiran Imran Khan di Bollywood adalah nama yang cukup diperhitungkan sebagai aktor muda pendatang baru. Ia memiliki lahan pertarungannya sendiri bersama Ranbir Kapoor, Farhan Akhtar, bahkan ia pernah lebih tenar dari Ranveer Singh di suatu waktu. Fakta sebenarnya adalah bahwa Imran Khan memulai karirnya sebagai aktor cilik dalam 2 film pamannya Aamir Khan, Kayamat Se Kayamat Tak dan Jo Jeeta Wahi Sikandar. Dalam sakunya sendiri, Imran Khan memiliki total 12 film, terdiri dari 1 film super hits Jaane Tu Ya Jaanena 2008, 3 film hit yaitu A Hate Love Story 2010, Delhi Belly 2011, dan Mere Brother Ki Dulhan 2011. Sementara dari kategori gagal atau flop, Imran Khan memiliki 6 film di antaranya, Kidnap 2008, Luck 2009, Brikabat 2010, Matru Ki Bijle Ka Mandola 2013, Once Upon a Time in Mumbai Dobara 2013, hingga Katibati 2015. Satu di antara 12 film yang paling gagal total atau bencana ada Gori Tere Pyar Mein 2013. Berhentinya Imran Khan di Bollywood cukup mengagetkan bagi setiap orang. Pasalnya, ia memiliki proyek film bersama John Abraham yang berjudul Jaane Kya Toone Kahi. Apa yang menjadi alasan di baliknya? Disebutkan bahwa ia menyerah dalam pertarungannya di Bollywood. Dan beginilah cerita lengkap dari sumber terdekat Imran Khan. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Navbharat Times, Akshay Oberoi yang menyebut dirinya dan Imran Khan sebagai teman dekat mengatakan bahwa mereka telah saling kenal selama 18 tahun. Mereka bahkan pergi ke sekolah yang sama dengan anak-anak mereka. Ketika ditanya apakah karir Imran Khan sebagai aktor telah menurun, Akshay Oberoi mengatakan, "Setiap aktor memiliki film gagal, saya pun memiliki begitu banyak kegagalan, tapi Anda harus terus mencoba. Terkadang film berhasil, terkadang juga tidak, tak peduli seberapa besar status bintang Anda, atau bahkan Anda pendatang baru sekalipun."
Akshay Oberoi juga mengatakan, saya pikir Imran Khan telah berhenti berakting, setiap aktor memiliki sebuah perjuangan, dan Imran Khan memilih meninggalkan pertarungan. Namun di balik itu semua, Akshay Oberoi mengisyaratkan bahwa Imran Khan sengaja menjauhkan dirinya dari akting untuk mengeksplorasi bidang lain seperti sutradara atau menjadi penulis. Ketika segala sesuatunya sudah tidak berjalan dengan baik, kata Akshay Oberoi, Imran Khan mulai meninggalkan akting. Mungkin karena berakting bukan pilihan selamanya, sehingga ia butuh yang lain seperti mengarahkan atau menulis film. Imran Khan bukan satu-satunya aktor cilik dan aktor muda yang mengganti haluan dari akting ke sutradara atau penulis. Sebelumnya, Jugal Hasraj memilih jalan yang sama dan menemui jalan buntu. Dulu aktris Sana Khan sangat melekat dengan jiwa seksisme, namun ia kini telah menemukan hidayah dari tujuan hidup sebenarnya pada ajaran agama yang dianutnya. Kamis 8 Oktober, Sana Khan secara resmi berhenti dari industri film yang diumumkan di Twitter, menyatakan bahwa ia menyadari tujuan hidup bukanlah kekayaan dan ketenaran, melainkan mengikuti perintah Sang Pencipta. Sana Khan yang kini berusia 32 tahun adalah aktris dan mantan kontestan Big Boss Season 6 tahun 2012. Ia lahir di sebuah keluarga Muslim. Setelah menyelesaikan lebih dari 15 tahun di industri film, ia menyatakan dalam tweetnya bahwa dia tidak senang dengan garis dan jenis pekerjaannya dalam film. Hal itu kemudian membuat Sana Khan merenungkan lebih banyak tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Berbicara mengenai kehidupannya semasa di industri, Sana Khan terus mengamati banyak hal dan mencari jawaban tentang apa yang akan terjadi padanya setelah kematiannya. Ia mengatakan, saya telah mencari jawaban atas 2 pertanyaan dalam waktu yang lama, terutama pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada saya setelah kematian saya. Ketika saya mencari jawaban atas pertanyaan ini dalam agama saya menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Satu pertanyaan lain Sana Khan dalam hidupnya bahwa, tidakkah seharusnya seseorang berpikir bahwa dia bisa mati kapan saja? Dan akan lebih baik jika menyerahkan hidup sesuai pada perintah Pencipta, kata Sana, dan tidak menjadikan kekayaan dan ketenaran sebagai satu-satunya tujuan. Sebaliknya kita harus menghindari kehidupan yang penuh dosa dan melayani umat manusia. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada gaya kehidupan gemerlap saya selamanya, untuk melayani umat manusia dan mengikuti perintah Sang Pencipta. Saya meminta pada semua saudara dan saudari untuk mendoakan saya kepada Allah agar Ia dapat menerima taubat saya dan memberi saya kemampuan sejati untuk hidup sesuai dengan tujuan saya, juga agar saya bisa menekuninya. Terakhir, Sana Khan meminta agar semuanya tidak lagi bertanya kepadanya tentang karir serta apapun yang berhubungan dengan dunia film. Perlu diketahui bahwa Sana Khan memulai debut Bollywoodnya dalam film Ye Hai High Society 2005 yang gagal total. Itu kemudian dilanjutkan dengan Journey Bombay to Goa 2007 yang gagal, dan Dana dan Gold tahun 2007 yang juga gagal, kemudian Hala Ball 2008 yang juga gagal. Ia kemudian bergabung dengan Salman Khan dalam film superhit 2014 Jai Ho, dilanjutkan dengan Wajah Tum Ho 2016 yang kembali gagal, berlanjut ke kesuksesan Toilet Ik Prem Kata 2017 dan satu proyek mendatangnya, Tom Dick Harry Returns yang mogok sejak tahun 2018. Selain muncul dalam film berbahasa Hindi, Sana Khan juga berakting dalam film Malayalam, Tamil, Kannada dan Telugu, juga iklan TV dan pertunjukan tari. Untuk iklan TV sendiri, ia telah muncul dalam 50 jenis merek produk. Nama yang tak perlu diperkenalkan, suara yang dikenali jutaan orang, dan kehadirannya yang membuat setiap aktor gugup bahkan superstar sekalipun. Ialah Amitabh Bachchan, dalam arti tertentu, adalah salah satu superstar terbesar yang pernah dimiliki negara.
Setelah menghabiskan waktu 50 tahun dalam industri, ia telah memberi sejumlah mahakarya. Dia adalah sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan meski umurnya telah memasuki 78 tahun. Ia tidak pernah menunjukkan adanya kehilangan arah di perjalanan karirnya. Sejak generasi milenium tahun 2000-an hingga sekarang, jadwal film mendatangnya antara lain Brahmastra, Gulabostabo, dan Chehre. Namun ada suatu hal yang mengagetkan di sela-sela syuting Brahmastra, di mana ia menuliskan sebuah isyarat bahwa sang superstar akan mengambil waktu istirahat atau pensiun. Amitabh Bachchan telah memicu kehebohan di media sosial dengan memposting sebuah pesan rahasia di posting blognya penghujung tahun 2019. Spekulasi tentang pensiun di umur 77 tahun atau mengucapkan selamat tinggal kepada industri film telah marak sejak dia memposting foto di Twitter dan mengatakan bahwa tubuhnya sudah memberi sinyal untuk melambat. Seperti dalam postingannya sendiri yang mengatakan bahwa dokter telah menyarankan dia untuk mengurangi pekerjaan karena ia mengalami masalah serius dengan kesehatannya. Berkaitan dengan pesan rahasia di media sosial tersebut, tak banyak yang dipahami dari sebagian tulisan, namun pada bagian akhir catatannya yang agak samar itu menuliskan, "Saya harus pensiun, kepala mulai memikirkan sesuatu yang lain dan ingin menangani yang lain." Penggunaan kata pensiun atau istirahat dalam postingan Twitter itu cukup meyakinkan jika aktor besar itu mencoba mengirim pesan tentang masa depannya di industri film. Siapa yang tahu, penggunaan kata pensiun bisa saja berarti bahwa sang aktor ingin beristirahat setelah syuting dan beranjak pergi ke tempat tidurnya untuk istirahat. Tak berselang lama sebelum Sanakan mundur dari dunia hiburan, aktris remaja yang cukup menjanjikan dengan 3 film tersukses di Bollywood, Saira Wasim, lebih dahulu berhenti dari Bollywood untuk urusan agama. Di Facebook, ia mengatakan ingin fokus pada agama. "Saya ingin mengakui bahwa saya tidak benar-benar senang dengan identitas ini, yakni pekerjaan saya. Untuk waktu yang sangat lama, saya menyadari bahwa saya merasa seperti sedang berjuang untuk menjadi orang lain." Sebuah keputusan yang mungkin orang anggap hanya perkataan gadis kecil yang labil, mengingat ia diyakini akan memiliki salah satu kursi Bollywood di masa depan. Namun tampaknya, ia cukup dianggap serius bagi kalangan aktor di India. Anupam Kher memberikan perhatian mengatakan, "Reaksi pertama saya adalah, jika dia mengambil keputusan ini atas nama agama, maka mungkin ini bukan keputusannya, tetapi mungkin karena terpaksa mengambil keputusan itu. Namun bagaimanapun, itu adalah hidupnya. Jika dia ingin mengambil keputusan itu, aku menghormati keputusannya. Saya pikir kita harus meninggalkannya sendiri," kata aktor Anupam Kher. Belum setahun berhijrah, Saira Wasim muncul dengan tulisan panjang di Twitter yang mendesak penggemarnya untuk tidak memujinya. Ia menuliskan, "Assalamualaikum semuanya, sementara saya mengakui dengan kerendahan hati semua cinta yang dihujani orang kepadaku, sulit bagi saya bisa mengatakan bagaimana pujian yang datang kepada saya sama sekali tidak memuaskan bagi saya. Sebenarnya itu adalah ujian bagi saya, dan betapa berbahayanya itu bagi iman saya," tulis Saira Wasim. Saira melanjutkan, "Saya meminta semua orang untuk tidak memuji saya dengan cara apapun, sementara saya berdoa kepada Allah untuk mengampuni kekurangan saya yang terlalu banyak untuk dihitung. Izinkan aku untuk tetap teguh dan membiarkan aku hidup dan mati sebagai seorang muslim. Jazakumullahu khairan," Saira mengakhiri tulisannya. Selain dari 4 orang di atas, kami punya beberapa aktris lainnya yang keluar dari Bollywood karena alasan yang cukup mengagetkan. Yang pertama, kami punya Koina Mitra. Namanya muncul di hampir semua daftar aktris yang berbicara tentang operasi plastik yang gagal. Sementara daftar tersebut juga menampilkan sejumlah aktris lain. Operasi Koina Mitra adalah satu-satunya yang dihantam bulian dengan keras. Perlu diketahui, dia adalah kecantikan Bengali yang sangat tenar dalam lagu Saki Saki dari film Musafir. Koina Mitra menjalani operasi hidung yang benar-benar merusak bentuk hidungnya. Selain operasi yang gagal, Koina juga menjalani masa pemulihan yang sangat panjang, di mana ia kehilangan sejumlah peluang yang diambil oleh aktris lain. Setelah sembuh, sutradara menolak memasukkan Koina ke dalam film lagi dengan mengatakan bahwa ia tidak terlihat glamor lagi.
Koina terakhir terlihat dalam peran akting di Apna Sapna Mani Mani dan kemudian menjadi cameo di Hey Baby. Selanjutnya dia pergi ke LA dan belajar mengedit film. Dia menetap di sana hingga sekarang. Yang kedua, kita punya mantan finalis 10 besar Miss Universe 2004. Jika bukan karena ia memulai gerakan Me Too di India, kami tidak akan pernah tahu mengapa ia berhenti berakting sama sekali. Adalah Tanushree Dutta. Aktris itu menuduh Nana Patekar melecehkannya ketika dia sedang syuting untuk lagu Item dari film Horn OK Please pada tahun 2008. Tanushree pergi ke Amerika Serikat tak lama setelah pelecehan itu, dan setelah hampir 1 dekade, selama wawancara ia membuka tentang bagaimana dia menghadapi pelecehan seksual selama latihan menari untuk film. Sementara Tanushree Dutta harus mengucapkan selamat tinggal pada industri film, Nana Patekar terus bekerja di industri film Hindi. Dia adalah salah satu aktris terlaris di tahun 90-an berkat penampilan yang berani di film dan kepribadian yang berapi-api secara keseluruhan. Aktris ini mengeluarkan film laris berturut-turut dengan bintang-bintang terbesar di zaman itu. Mamta Kulkarni, aktris yang memulai debutnya dengan Saif Ali Khan di Asyik Awara, di mana dia dianugerahi penghargaan debut terbaik. Dia juga bekerja dengan Govinda, Salman Khan, dan Akshay Kumar, dan dalam kurun waktu 2 tahun, ia telah menandatangani selusin film. Banyak yang menjadi alasan di balik kejatuhan aktris ini. Yang pertama karena ibunya serakah dan memaksa putrinya untuk menandatangani film secara sembarangan. Yang kedua, karena ia diduga berkaitan dengan terorisme yang membuat orang takut kepadanya dan kontrak filmnya menjadi hilang. Yang ketiga karena foto vulgarnya di majalah Stardust yang menuai kontroversi, di mana ayahnya menceraikan ibunya karena hal tersebut. Mamta kemudian menghilang dan tidak ada seorang pun di industri film yang tahu tentang keberadaannya. Lalu pada tahun 2016, Mamta terlibat skandal narkoba bersama suaminya Vicky Goswami. Terakhir kita punya Malika Sherawat. Dia terkenal karena film-film seperti Murder, His, Double Dhamal, dan dikenal sebagai aktris terpanas di Bollywood pada satu titik waktu. Faktanya, para produser bahkan mengatakan kita bisa menggoreng telur di perutnya untuk menunjukkan betapa panasnya dia. Namun Malika yang meski mengantongi beberapa peran dalam proyek Hollywood telah menghilang dari tempat kejadian untuk beberapa waktu karena sebuah alasan. Alasan dibaliknya bahwa ia dipaksa melakukan hal-hal yang bisa menodai kehormatannya sebagai wanita untuk ditukarkan dengan sebuah peran dalam film.